Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita tinggikan, kita sembah, kita puji. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, pada malam hari ini di season yang kedua, Engkau masih memberi kami kesempatan, boleh sampai ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Dan pada malam hari ini kami rindu urapan-Mu tercurah buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita mau tinggikan nama Dia. Shalom yang sudah bergabung pada malam hari ini. Shalom Natalia, shalom Pak Dwi, shalom Burom. Tuhan memberkati, shalom Noel, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Shalom Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita angkat pujian, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Shalom Mas Bagas, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Dia ada. Salam Bu Santi. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorak, haleluya, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Raja mulia, Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Salam Pak Joko Warsito, salam juga Mas Bagas, salam Aprilia, Tuhan memberkati. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai.
Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Salam Dokter Eri, Tuhan memberkati. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, amin, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Katakan dengan segenap hati, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Yesus dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Pada malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu terus menyenangkan Dia, memuji Dia. Gak ada alasan buat saya dan saudara tidak menyembah Dia. Karena itulah yang dirindukan, yang diinginkan, yang disukai Tuhan, yaitu di saat Dia dipuji, dipermuliakan. Mari kita angkat pujian. Dia pribadi yang sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara
yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kau sanggup, kau sanggup, kau sanggup. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami menyembah Allah yang sanggup, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang memegang kendali atas hidup kami, Allah yang senantiasa selalu memegang hidup kami, bahkan Allah yang senantiasa menyertai kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini Allah yang sanggup. Kami rindu Engkau pribadi Allah yang sanggup berfirman kepada kami, karena firman-Mu yang akan menolong, memampukan, menguatkan, menjadikan kami menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang baru. Terima kasih Allah yang sanggup, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Bu Tentram, haleluya. Bu Eri, Dokter Eri berkata Yesus dahsyat, amin, haleluya. Demikianlah pribadimu, Yesus dahsyat, Allah yang dahsyat, pribadi yang dahsyat, amin, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali, kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita memperingati ya 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Dan sekarang saudara kita memperingati kenaikannya, di mana hari lepas hari kita senantiasa penuh dengan sukacita. Gak ada alasan buat saya dan saudara tidak bersukacita, karena oleh kuasa Roh Kudus saudara, para murid diubahkan dari pribadi yang takut. Ya, pada zaman itu para murid dari pribadi yang takut, yang gentar, yang gak berani untuk bersaksi. Karena pribadi Roh Kudus, para murid menjadi pribadi yang perkasa, yang tidak takut lagi, tidak gentar lagi. Makanya saya katakan kepada beberapa yang konseling hari ini, jangan biarkan roh ketakutan, roh gentar, roh kegelisahan, roh kecemasan itu tinggal di dalam kita, karena itu bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengerjakan keberanian, percaya diri di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia pribadi yang sanggup mengubahkan. Para murid yang gentar diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Tidak takut. Sama sekali tidak takut. Sekalipun dalam ancaman kematian.
Murid-murid tidak takut, saudara. Demikian kita adalah murid Tuhan. Sekalipun dalam keadaan bagaimanapun kita tidak pernah takut. Karena apa? Tuhan beserta saya dan saudara. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita simak firman Tuhan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi saudara ada 3. Kenapa Tuhan naik ke surga ya? Mungkin saudara bisa nyimak kembali di dalam IG kami ya, rekaman yang tadi, live yang tadi maksud saya ya, yang sudah kita simpan dan bisa dinikmati kapan saja saudara ya. Kami percaya saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi Bu Tentrem berkata, Mbak sore saya nggak bisa gabung, nanti setelah itu luar biasa. Saya berkata, kalau pribadi lepas pribadi saudara, saya saksikan sedikit kerendahan hatinya yang memikat Roh Kudus. Perkenanan Tuhan turun. Wes, itu yang bisa saya sampaikan. Roh Kudus menjamah setiap pribadi yang memiliki kerendahan hati. Saya bersyukur, saya bangga punya Allah seperti Tuhan. Diberikannya kita teman-teman, partner-partner yang terbaik, sahabat-sahabat yang terbaik. Terima kasih Bu Tentrem, kembali tak pukul 8 bisa bergabung. Saya mengucap syukur. Tadi kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini saudara ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Mungkin saya minta tolong Bu Ana ya, hari ini Mas Bagas sudah pulang kampung ke Purwodadi ya. Besok beberapa hari Sabtu kita menyusul. Saya percaya Mas Bagas saat ini bersama dengan Bapak Sutrimo, bersama dengan Mbah Kongnya. Dan kita percaya Roh Tuhan senantiasa memberkati setiap kita, tim PDH, dimanapun berada. Kasih kuasa Tuhan terus melindungi, menyertai, memberkati dalam nama Yesus. Kita buka di dalam Kisah 1 ayat yang ke-9. Di rumah Bapakku, ayo Bu Ana, kok lama? Mari coba. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah ia berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dan aku akan pergi ke situ dan telah menyediakan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Semua kita tetap fokus. Dan aku akan pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan kembali dan membawamu ke tempatku. Pindah ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam season pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa tempat tinggal kita di bumi ini hanya sementara. Dan tempat tinggal yang kekal sudah Tuhan sediakan di sorga. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang melakukan perintah Tuhan, bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saudara, mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan bahas lagi, ada 3 makna lagi. Yang tadi sudah 3 saya sampaikan. Perlu kita rasakan betapa pentingnya, saudara. Betapa pentingnya makna dari Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan hari ini kita boleh memperingatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya persekutuan karena dia terangkat ke surga, naik ke surga, dia tinggalkan roh penghibur buat saya dan saudara. Ini yang mau saya tekankan, saudara. Ia naik ke surga
untuk apa? Menyediakan tempat buat saya dan saudara. Jika hidup yang akan berakhir, firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam Roma 6 ayat 23, setelah kita ini nanti mati, ada yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gak sembarangan, gak seperti binatang yang tidak punya roh. Tapi kita ada roh, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, ayo tolong cepat bacakan, dibantu. Karena ada beberapa poin supaya waktunya cepat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut, karunia Allah, coba bawa sini aja, biar saya baca sendiri. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah, saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karunia yang kekal itu, saudara, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan. Bukan terdapat dimanapun, tapi tinggal di dalam Yesus. Salam Pak Siswa, Tuhan memberkati. Saudara, bukan tinggal di dalam pribadi siapapun, gak ada. Tapi hanya tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita belajar, saudara. Jika hidup, saudara, tadi firman-Nya mengatakan, upah dosa adalah maut. Terus kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya, tidak bisa kita, saya dan saudara tidak bisa melepaskan diri atau diwakilkan oleh siapapun. Kita harus menghadapi kematian itu secara pribadi. Jadi segala sesuatunya harus kita hadapi pribadi lepas pribadi. Anak kita nggak bisa nebeng kepada kita, saudara. Nggak bisa diwakilkan. Jadi kita harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus bersyukur bahwa kematian akhirnya kita hidup di dalam, sekalipun nanti kita mati, saudara. Tapi kita disediakan Allah. Ada rumah kita di sorga. Tempat tinggal kita disediakan Allah, yang artinya berarti kita tidak akan pernah mati. Roh nggak bisa mati, saudara. Tuhan menyediakan kita tempat tinggal di sorga bagi yang percaya sampai akhir. Yang mengakhiri pertandingan seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Finish strong. Sampai selesainya. Saudara dan saya, Allah menggunakan kematian untuk membawa saya dan saudara dari dunia yang fana ke sorga. Ke sorga yang baka. Kita sekarang keluar dari pengharapan akan datangnya kembali untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan. Saudara, seperti yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya ada di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini bagi orang yang percaya. Tuhan rindu. Di mana dia berada, kita pun berada. Amin. Kabar baik, good news buat saya dan saudara. Tuhan selalu menginginkan di mana dia berada, karena dia terangkat ke sorga, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Bukan satu duka cita, tapi sukacita.
Dia lebih dulu mendahului saudara dan saya untuk menyediakan tempat yang kekal. Yang dunia nggak bisa ambil lagi, saudara. Tempat ini kekal abadi selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak ada, tadi ada beberapa saudara, barusan ini chatting, galau. Kok ya galau? Nggak ada alasan buat saya dan saudara untuk bersedih untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, yang nggak ada jaminannya, saudara. Firman-Nya tadi dikatakan di dalam Yohanes 3:14 ayat yang ketiga. Tuhan menyediakan tempat. Tuhan rindu. Supaya apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang kembali buat saya dan saudara. Untuk itu setiap kita yang mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan serius dalam menjalani hidup. Kita nggak akan pernah bisa main-main lagi, saudara. Kita mungkin bisa menipu banyak orang. Kita mungkin bisa berpura-pura di depan siapapun. Tapi ada pribadi Roh Kudus. Pribadi yang kudus, yang hidup, yang bergerak, yang mengetahui, yang maha hadir, yang mengetahui segala sesuatu. Saudara, dia tidak tinggal diam. Dia menyediakan tempat buat kita. Dia ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya. Yang kedua, ia naik ke surga. Naik, Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata-mata tergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Hidup saya dan saudara tidak tergantung dengan apa yang kita punya. Mungkin kita punya skill yang luar biasa. Kita punya gelar akademik yang luar biasa. Tapi hidup saya dan saudara tidak tergantung dengan apa atribut yang kita punya. Segala sesuatu gelar-gelar yang kita punya. Tapi saudara, hidup kita tergantung penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hidup kita tergantung penuh dengan Roh Kudus. Saya, saudara, setiap kali, makanya saya akan berkata kita tim PDH. Biar Tuhan, kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Dan biar semua tahu bahwa yang diandalkan kita ini hanya Roh Kudus. Jadi tim harus bergerak juga. Membantu saya menyadari setiap kelemahan-kelemahan saya. Harus ada partner yang membantu. Mempersiapkan seperti contohnya barusan. Saya selalu tidak saya susun semuanya rapi, enggak, saudara. Jadi saya mau terangkan, saudara, kami lab ini apa adanya. Kita minta benar-benar Tuhan. Kita enggak harus bagaimana nanti seperti apa. Harus perfect, enggak. Biar Tuhan perfect dan tidaknya tergantung Roh Kudus. Sampai beberapa bagus memang. Bagus memberi masukan baik. Saya mau katakan kita tidak seperti apa ndak, saudara. Tapi kita mau biarkan semuanya Roh Kudus saja yang bekerja. Roh Kudus mau seperti apa? Kita benar-benar seperti contohnya kalau saya buka. Bisa kan kalau sebelumnya saya siapkan. Wah, supaya perfect, kelihatan excellent. Tapi saya mau sampaikan kita tim. Biar semua kita tahu bahwa kita harus bergerak bersama, bertindak bersama. Harus apa? Kompak. Kekompakan itulah yang menjadikan, yang memikat hati Tuhan saat kita kompak, sehati, sepikir, selaras di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja, saudara. Biar jadi satu dengan yang lain harus saling, saya selalu tekankan. Ayo semuanya harus aktif. Bukan upahnya sama, yang tidak menyampaikan maupun yang menyampaikan upahnya sama. Jadi saudara, kita semua harus aktif. Saya selalu berkata seperti itu. Supaya mengerti bahwa Tuhan rindu supaya kita ini benar-benar menghormati, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Zakaria 4. Ayat yang ke-6.
Kalau Bu Ana sudah dapat, tolong bantu. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman-Nya mengatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam melainkan dengan rohku. Semua yang dikerjakan, yang bisa saya kerjakan, dia semua karena roh Tuhan, saudara. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan skill kita punya, gelar, bukan, gak ada. Saya bilang semua dimatikan, minta benar-benar Roh Kudus. Kita ini melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan untuk boleh menjadi berkat. Semuanya harus seperti yang Tuhan mau. Kita tidak mau disusun-susun seperti di program-program seperti dunia. Tapi kita mau biar Roh Kudus yang memprogram, menyusun strateginya untuk saya dan tim PDA, saudara. Kita rindu, saudara. Firman Tuhan dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Amin. Dengan roh Tuhan, saudara akan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Dengan roh Tuhan, dengan roh Yesus, dengan roh Allah, Roh Kudus yang ada di bumi inilah kita melakukan segala perkara. Terus saudara, jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus untuk orang yang percaya kepadanya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7. Haleluya. Yohanes 16 ayat 7, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, ini loh saudara, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena kalau Tuhan tidak naik ke surga, penghibur tidak akan pernah datang kepada saya dan saudara. Roh Kudus tidak akan ada di bumi ini. Kalau Tuhan tidak terangkat ke surga, tidak pergi. Tapi karena dia pergi, dia berikan roh penghibur, Roh Kudus. Roh yang maha hadir itu atas saya dan saudara. Amin. Bersukacitalah, berbahagialah, nikmati kasih kuasa Tuhan. Kalaupun kita hidup-hidup karena kasih karunia Tuhan saja. Karena anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsapkan orang itu. Dia akan menobatkan orang itu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bila Roh Kudus itu hadir dalam setiap pribadi, saudara, Roh Kudus akan memimpin saya dan saudara kepada seluruh kebenaran firman Dia. Firman Kristus. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, dipimpin roh Allah kok yang keluar roh nesu, roh cemburu, roh iri, roh ngambek mbek nesu sam. Roh ngambek, roh mutungan, roh gak percaya diri. Itu berarti bukan pimpinan Roh Kudus, saudara. Karena firman-Nya mengatakan, apabila Roh Kudus hadir di dalam diri pribadi seseorang, mengurapi orang, menjamah pribadi, tinggal di dalam pribadi, ia akan menginsapkan orang itu akan dosa dan dipimpin kepada kebenaran. Kebenaran dan penghakiman yang akan datang, insaf dari dosa, saudara, terus kita dipimpin di dalam kebenaran. Roh Kudus itu roh yang memerdekakan saudara dan saya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, saudara. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kebenaran dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya diingatkan bagaimana cara Tuhan itu menginsafkan kita dari dosa, dari cara hidup yang lama. Tuhan itu selalu membawa kita, menghardik kita, saudara. Supaya kita tidak melakukan dosa, memimpin kepada seluruh kebenaran firman-Nya. Dia mengajar dan mengingatkan kita, saudara dan saya, akan firman Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf saya salah. Layak kok, gak cocok. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Penghibur Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dia akan mengajar saya dan saudara, mengajarkan segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar kepada saudara dan saya akan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan kepada saya dan saudara. Apa saudara? Yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus itu mengajar kita segala sesuatu. Saudara, makanya beberapa partner kita, saudara, yang dulu kita layani dan puji Tuhan akhirnya menjadi partner, membantu kita melayani jiwa-jiwa. Beliau seorang master psikolog. Dia katakan, menyadari ahlinya psikolog, saudara, tentang ilmu jiwa. Menyadari bahwa tidak ada ilmu sehebat Roh Kudus. Partner-partner kita banyak beberapa, saudara. Dia mengatakan tidak ada yang hebat selain Roh Kudus. Ilmu kita nggak bisa menyamai Roh Kudus. Semahir ini saya belajar. Sampai keluar kita belajar. Sampai di beberapa negara kami katanya belajar. Tapi dikatakannya, saudara, tidak bisa menyamai seperti pengajaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan saudara, dan dia juga yang akan mengingatkan kita, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, betapa indahnya kita punya guru besar Roh Kudus yang selalu mengajar dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu. Terus saudara, di dalam Roma 8 ayat 13, Tuhan memberi saudara dan saya pengharapan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Firman-Nya mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini loh yang diajarkan oleh Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu,
perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh roh kita akan mematikan perbuatan tubuh kita. Makanya kita akan hidup. Daging harus tunduk di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Yang dikasihi Tuhan. Kita juga buka di dalam Roma 15 ayat 13. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekuatan Roh Kudus, supaya saya dan saudara oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah pengharapan akan apa? Akan kasih setia Tuhan. Pengharapan di dalam kebenaran bersama Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus Dia juga membantu saudara dan saya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kita buka di dalam Kisah 1 Bu Ana ayat 8. Tolong Tasya apa Bu Ana? Kisah 1 ayat 8 membantu kita dalam doa. So ini Gusti. Kisah 1 ayat 8. Terima kasih, haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Kehidupan kita ini harus menjadi saksi. Apabila Roh Kudus sudah turun di atas saudara dan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi bagaimana banyak orang gak bisa bersaksi karena belum menerima Roh Kudus. Gak ada kuasa. Yang ada intimidasi dari si jahat, takut. Takut, kok takut kalau memang kau mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan Yesus gak mungkin ada ketakutan. Selalu punya kesaksian yang up to date hari lepas hari. Selalu memiliki kesaksian. Tapi jangan biarkan hidup kekristenan kita hanya ikut-ikutan, saudara. Firman-Nya mengatakan di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara dan saya akan menjadi saksi dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dimanapun saya dan saudara ditempatkan. Saudara akan menjadi saksi. Natalia, puji Tuhan, sudah ada jalan keluar Mbak, puji Tuhan, haleluya. Tadi anak kami Natalia lagi ada sedikit masalah tentang pekerjaannya, saudara, tapi puji Tuhan, dia berkatakan sudah selalu ada jalan keluar di saat kita. Tadi firman-Nya mengatakan Roh Kudus mengajar kita. Segala sesuatu, semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa masalah kita? Jangan katakan gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena kita sendiri yang sudah membatasi Roh itu bekerja. Jangan biarkan kita membatasi Roh Kudus bekerja, maksud saya. Jangan biarkan pikiran itu ada di dalam kita. Mari saudara, saat ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. Kita mau bersuka cita. Kita mau menikmati happy enjoy dalam hari-hari kita bersama Roh Kudus. Hari lepas hari bersama Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagus, menjadi saksi langsung disaksikan. Anak kita Natalia langsung menyaksikan cintanya Tuhan. Roh Kudus disukakan. Gembira Roh Kudus melihat yang seperti ini. Firman-Nya kan saat kita menerima kuasa, ya saudara, Roh Kudus turun ke atas kamu, kita itu terima kuasa.
Makanya kita akan bersaksi, ada keberanian untuk menyaksikan. Karena apa? Karena roh itu sudah menolong kita. Roh yang memampukan kita sampai hari ini bisa live. Roh yang memampukan kita, memberi kita hikmat. Kita ini hanya gelundung saja, saudara. Mengalir. Kita hanya mengalir. Kita ikuti apa yang Roh Kudus mau. Biar Roh Kudus yang menjadikan semua yang tidak sempurna dijadikan sempurna, itu bagian Roh Kudus. Bagian kita mengalir bersama kuat kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 22, kita buka di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Natalia, Tuhan memberkati ya. Tadi firman-Nya mengatakan, roh demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Roh yang membantu kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita katakan. Besok kita akan membahas tentang bahasa roh, saudara. Ya, ada kata-kata semua bahasa manusia yang tidak bisa kita katakan lagi. Disitulah roh membantu kita untuk mengucapkan kepada Allah. Hanya roh kita dan Allah yang tahu, iblis tidak tahu. Bahasa manusia saat kita berdoa, iblis tahu. Tapi kalau bahasa roh, iblis tidak tahu, saudara. Bahasa roh yang dari Roh Kudus tentunya. Besok kita terangkan itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Yudas ayat 1 ayat 2. Maksudnya pasal 1 ayat 20. Waduh, ngebut ini, saudara. Waktunya tinggal beberapa menit. Yudas pasal 1. Tolong Bu Ana. Apa Tasya? Yudas 1 ayat 20. Ini lari-lari terus ini. HP baru kerjanya lari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Berdoalah, bangun imanmu di atas dasar yang paling suci. Imanmu di atas dasar yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah, maaf saudara. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saya dan saudara, kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pengharapan di dalam Yesus, pengharapan saya dan saudara tidak mengecewakan. Karena apa, saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini ibarat pelita tanpa minyak. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini ibarat garam yang sudah tawar, yang tidak ada asin-asinnya lagi. Tanpa Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita tidak berguna, jadi sampah. Jadi sampah masyarakat. Karena perkataan kita tidak ada memberkati sama sekali. Tidak ada berkatnya.
Perkataan kita selalu tidak pernah positif tapi negatif. Tanpa Roh Kudus saya dan saudara nggak bisa berbuat sesuatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa lakukan apapun juga. Tanpa Roh Kudus yang ada di dalam pikiran kita ini hanya yang negatif. Kita nggak bisa bertumbuh tanpa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ia naik ke surga supaya apa, saudara? Persekutuan kita dengan Tuhan semakin bermakna dan bergairah. Karena apa? Kita tahu Dia sediakan tempat buat saya dan saudara. Saudara, jika Tuhan kita tidak naik ke surga, mungkin kita tidak seperti saat ini. Gak akan bisa hidup. Gak ada apa-apa, saudara, yang bisa kita banggakan selain Roh Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan 24. Yohanes 4 ayat 20. Haleluya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara dan saya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Besok saudara, kalau Tuhan izinkan diberi lagi kesempatan, kita akan sampaikan bagaimana cara menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya saya dan saudara mengerti, saudara ya. Seperti yang saya sampaikan, semua bahasa manusia bisa diketahui oleh iblis. Di saat ada tekanan, ada kesesakan yang benar-benar kita nggak bisa berbicara lagi dengan bahasa manusia. Ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Di mana keluhan-keluhan itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan hanya roh Tuhan dan roh kita yang tahu. Amin. Tuhan memberkati. Saya berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Hamba percaya esok pagi kami akan mengalami janji dan kasih Tuhan. Mulai hari ini maksud kami Tuhan, sampai selamanya. Kami percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Melalui pengajaran-Mu pada malam hari ini, bahwa pribadi roh-Mu yang akan mengajar kami akan segala sesuatu. Dan di dalam Roh Kudus kami memiliki pengharapan. Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam setiap kami. Karena Tuhan sudah curahkan kuasa Roh Kudus di dalam pribadi lepas pribadi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati yang setia streaming sampai malam hari ini. 21 Mei 2020. Kuasa-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal sebetulnya yang, tapi karena waktu mungkin besok akan kita sambung kembali saudara. Dan kita akan memperlengkapi setiap khotbah kita, supaya kita memahami setiap pasal dan ayat firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita kuat, supaya kita berakar di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itulah yang Tuhan mau atas hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati, selamat beristirahat. Salam, Tuhan memberkati hari ini dan selamanya. Haleluya. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane Ngandeli papakone ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati slawase. Setan ora doya, demit ora ndure,
Tumrape sing percaya Gusti Yesus. 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 Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.